warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'amillah, wa ala ashabi rasulillah, sayyidina wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul syam. Selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Selamat berpuasa, semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Masih pagi ya ini ya? Oh maaf, siang. Siang. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya sudah tahu belum kita hari ini kegiatannya apa? Tidak tahu. Aku nggak tahu. Belum tahu kegiatannya? Ya. Kegiatan hari ini adalah kita bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu apa ya? Dan kelompok adalah pendapat dari masing-masing anggota kelompok, yang mana kita membahas satu tema saja hari ini. Temanya udah tahu? Tidak tahu. Kira-kira apa itu temanya? Temanya upaya pencegahan bullying. Bullying. Sebelum kegiatan dimulai, saya akan memberitahu aturan yang perlu kita laksanakan pada bimbingan kelompok hari ini. Yang pertama, kita semua silakan berpendapat, berbicara secara bergantian. Yang ketiga, mohon handphone di silent terlebih dahulu. Di sini terdapat yang namanya asas kerahasiaan. Apa sih itu yang dinamakan asas kerahasiaan? Saudara di sini silahkan menyampaikan pendapatnya, semuanya boleh, tidak ada terkecuali, tanpa terkecuali. Saya dan teman-teman boleh berpendapat sebanyak-banyaknya. Tetapi seandainya ada yang perlu dirahasiakan, Pak, saya ingin merahasiakan sesuatu, Pak, ini enggak saya bicarakan, silahkan. Yang kedua ada atas kesukarelaan. Berarti saudara di sini sukarela saja, nggak perlu sungkan sama saya, nggak perlu sungkan sama Mas dan lain-lain, sudah ungkapkan saja. Kita semua di sini terbuka luas. Tidak ada kata, Pak, saya kok nggak bisa berpendapat. Nggak ada kata tidak bisa, dan nggak ada kata salah ataupun benar. Semuanya benar di sini. Semuanya boleh, semuanya benar, semuanya bebas sebebas-bebasnya. Apakah sudah bisa dimengerti? Bisa. Sebelumnya sudah kenal dengan saya atau belum? Belum. Belum semua? Belum sih. Oh, kalian cuma masnya yang belum gitu kan? Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Billah, bisa dipanggil Mas Billah. Kan saya sudah perkenalan. Silahkan kalian berkenalan secara berurutan, mulai dari Masnya dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febrizan, biasa dipanggil Rian. Muhammad Febrizan, nama panggilannya Rian. Ahmad Febrizan. Oh, Ahmad Febrizan, panggilannya Rian. Iya. Masnya disebuti? Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Danuri, biasa dipanggil Irfan. Mas Irfan panggilannya. Ya. Masnya yang sana? Saya Muhammad Irfan, dipanggil Irfan. Oh, unik sekali hari ini ya, ternyata ada dua Irfan disatukan di bimbingan kelompok ya. Iya. Masnya bercerita mendengar? Nama saya Muhammad Idris. Bisa dipanggil Jason. Saya Muhammad Islamil, boleh dipanggil Faris. Mas Faiz panggilannya ya. Coba supaya tidak lupa, alangkah baiknya kita cross check. Coba ya. Ini namanya Mas Rian, betul? Ini namanya Mas Irfan, betul ya? Iya. Nah, yang ini namanya siapa ya? Saya lupa Mas, apa namanya? Jazil. Mas Jazil.
Ini namanya Mas Faiz, betul Mas? Kalau ini saya hafal sekali dengan ini kembar ya, berarti Mas Irfan, betul Mas? Betul. Oke, sebelum kegiatan kita mulai, saya minta tolong Mas Rian untuk memimpin doa. Oke, doa kita dengan hati mulai. Sudah selesai. Terima kasih Mas sudah mau memimpin doa. Oke, tadi kan sudah perkenalan. Alangkah baiknya lagi kita ice breaking. Tahu nggak apa ice breaking? Apa itu speaker? Apa itu ice breaking? Iya, apa itu? Apa itu ya? Pencairan suasana. Hari ini kan suasana belum cair nih. Jenuh hari ini Mas Rangga? Lumayan sih, lumayan seneng sih. Karena masih menunggu lamanya buka puasa. Iya, sangat betul sekali. Nanti sore bisa ngabuburit sama saya boleh ya. Gimana ya ngabuburitnya? Dicolok. Colok. Oke, kita sedikit bisa dimulai ya. Iya. Kita contohkan dulu apa langsung? Contohkan dulu. Contohkan dulu lah. Contohkan dulu ya Mas. Oke. Biar paham semua. Marina menari menari di atas menara. Marina menari menari di atas menara. Oke. Lagi ya Mas ya. Iya. Marina menari menari. Gimana? Atau yang lain aja? Yang lain aja lah. Lain aja. Tadi kan cuma nyanyi sebenarnya loh. Kenapa pada serius? Kan cuma nyanyi. Cuma nyanyi tadi loh. Enggak meminta kalian loh. Ya, yang lain aja ya. Kalau saya bilang hai, mas-masnya bilang halo. Sebaliknya, jika saya bilang halo, masnya bilang hai. Dimulai sekarang. Ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai halo. Halo. Halo hai. Hai, halo. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Oke, sekarang breakingnya yang kedua adalah kita tepuk tangan saja. Jika tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, kita tepuk tangan. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang. Nah, kompak sekali. Nggak ada yang salah ternyata ya. Karena udah diingat. Karena udah diingat. Iya. Speaking lagi berarti ya kalau begitu ya. Boleh? Udah jangan. Oh, jangan. Gimana sih Adi meminta speaking lagi Pak? Oh, jangan gimana? Jangan ada speaking maksudnya ya Mas ya. Oke, sebelum kita menginjak kepada materi, apakah saya boleh bertanya kepada saudara terlebih dahulu? Oh, boleh, silahkan. Silahkan. Iya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Alhamdulillah sehat dan kuat, Allahu Akbar. Sehat dan kuat, Allahu Akbar. Semangat menuju lebaran Mas. Ya, Karena ini kan puasa, betul ya? sangat benar. Masnya puasa berarti? Puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan saudara hari ini? Sangat baik. Gembira sentosa. Bi aja, gembira sentosa, sangat baik, sangat senang. Ya. Humble berarti ya? Humble berarti ya? Apakah saudara sudah siap untuk bimbingan kelompok hari ini? Insya Allah siap. Apakah sudah siap untuk dimulai? Siap. Siap. Apa lagi temanya bimbingan kelompok hari ini? Temanya apa? Bullying. Nah, tepatnya upaya pencegahan bullying. Saya bertanya kepada saudara ini,
apa sih yang saudara ketahui bullying itu? Silahkan mulai dari masnya. Menurut saudara sendiri nggak usah. Bullying menurut ahli ini nggak usah. Menurut saudara sendiri aja. Silahkan mas. Bullying menurut saya itu ya tidak akan merugikan orang lain. Tidak akan merugikan orang lain. Kalau sebelahnya Bullying saya ketahui ya tidak mencemooh orang lain, menghina. mencemooh atau menghina orang lain. Silakan Mas Irfan satu. Nah, menurut saya Mas Jazil. Jadi bagaimana? Cemoohan atau menghina seperti itu. Menghina atau mencemooh orang lain? Iya. Mas Irfan dua, baju putih, silakan. Bullying adalah menurut saya adalah perundungan terhadap orang lain. Perundungan Terhadap orang lain. terhadap orang lain. Nah ini siapa ya? Mas Rian, silakan. Bullying menurut pendapat saya itu seperti mengejek orang lain mengenai mental dan mengenai psikis otak pada orang tersebut. Baik. Berarti dinamakan bullying adalah tindakan yang melanggar etika ditujukan kepada hinaan orang lain begitu ya. Terkadang bullying malah membuat orang itu depresi dan lain-lain mas. Ya mas begitu. Mentalnya kena dan lain-lain berarti mas ya. Yes. Sebenarnya kan bullying itu pasti berdampak nih. Sebenarnya orang yang mendapatkan dampak bullying itu nggak hanya orang yang membuli saja. Orang yang dibully juga dapat dampaknya. Coba dampak bagi korban bagaimana menurut masnya? Ya, mungkin trauma, jadi penakut, depresi, seperti Baik, masnya? Sama sih, trauma, jadi penakut dan lain sebagainya. Trauma, penakut dan lain sebagainya. Masnya? sama psikisnya kena. Bullying mengakibatkan psikis seorang kena. Mas Irfan satu apa dua? Mas Irfan dua aja dulu. Sama sih benar-benar saya kak sama yang lain. Ya mentalnya itu berakibat ke mental. Bullying mengakibatkan mental menurun begitu ya mas? Iya. Mas Irfan satu yang belum tadi ya. Pendapat saya ini dua. Kedua, silahkan. Pertama, Di satu sisi ini bullying 90% itu mungkin sekitar 90% lah kira-kira itu berdampak pada kesehatan mental seorang korban itu menurun. Tapi 10%-nya kalau mental si korban bullying itu kuat, di sisi lain dia pasti bisa itu apa ini namanya, membuat dirinya semangat karena bullying tersebut itu Jadi motivasi. ya betul menjadi motivasi malah. oke, berarti pendapatnya Mas Irfan satu berarti ya, kan ada dua. Dua saja. Dua tuh ini kok, maksudnya satu berarti tolong. Gimana kok lupa sih namanya sendiri. Ya, berarti gini ya. Selain bullying itu terkadang dampaknya negatif juga ada positif. Mungkin pendapatnya masnya orang yang dibully akan lebih semangat begitu ya. Iya, tapi itu sangat jarang-jarang terjadi. Sangat amat sedikit berarti. Iya. Amat sedikit. Baik, berarti bagi korban dampaknya bullying adalah yang pertama mengalami kecemasan, yang kedua mengalami depresi, dan yang ketiga mengalami gangguan antisosial. Terkadang begini ya mas ya, kalau pernah saya lihat begini mas, orang kalau memang dibully misalkan, yang dibully mas ini misalkan, terkadang mas ini kan bersosial, nggak mau main nanti dibully, nggak mau ngobrol nanti dibully dan lain-lain. Selain bagi korban dampak bullying kan ada bagi pelaku. Pelaku juga berakibat dampaknya bullying ya mas. Pelaku dapat menerima dampak dari bullying loh, nggak hanya korbannya loh. Coba apa dampak bullying bagi pelaku dari mana? Dari Mas Irfan dulu, Bapak. Mungkin si pelaku bisa saja dikucilkan oleh teman-temannya. Nggak dipercaya lagi maksudnya begitu mas. Iya. Maksudnya Mas Jazil dulu. Dampak bullying bagi pelaku
Menurut saudara aja nggak usah menurut ahli ini kan nggak usah tadi toh. Pastinya nggak disenangi mungkin. Nggak disenangi teman-teman. Dijauhin teman-teman ya kan. Karena udah salah, kenapa harus kebang biarin lagi gitu loh. Ngapain kita tadi ngapain kita memperkenalkan kesalahan? Iya. Tapi biasanya yang bullying itu biasanya dapat teman lebih banyak gitu untuk membullying dia bully korban itu malah dia makin menjadi gitu. Ya, kemungkinan gini, seolah-olah tuh dia tuh kayak sebagai rajanya, sebagai yang utama dari dalam tersebut. Ini seperti itu. Berarti begini ya mas ya, pelaku terkadang membuli seorang ya, itu malah mengajak teman udah gitu, Ya, kayak besti-bestian gitu ya. Sekarang itu istilahnya tuh. ya ngeroyok yang mau dibully itu Ya, merek satu orang untuk dibully begitu. Oke, tadi yang sudah kan 2 orang ini toh, ya berarti pasnya silakan. Mbak bullying bagi pelaku. Ya sudah banyak sih tadi ya dijauhi teman itu juga bisa dapat teman malah itu ya yang paling buruk sih malah bully dibanding temannya itu yang paling buruk sih. Membuli seseorang malah didukung sama teman yang dibantu. Ya, ikut bantu bully gitu. Sangat jangan gimana ya dia kan. Silahkan Mas Anjar dampak bullying bagi pelaku. ya gimana ya, ini kan udah diutarakan ya. Kalau dampak sih ya, kenapa gitu loh? Masih dilakuin kalau itu hal yang salah gitu loh. Kenapa harus ditebang-biain gitu loh? Kan udah memang hal salah sih ya harus ditinggalin. Kasihan dong yang sama apa tuh namanya ya pelakunya itu gitu. Ya kemungkinan sih orang yang udah tadi udah membuli dan lain sebagainya, kemungkinan ya itu tadi udah kayak dijauhi gitu, kayak merasa gimana ya, nah, aku nggak mau berteman sama dia tuh orang nggak baik gitu. Oh, berarti tepatnya begini ya Mas, orang yang suka membuli dicap nggak baik sama temennya gitu. Sangat bisa, karena kan orang siapa sih yang mau dibully ya kan? Ada yang mau dibully? Nggak ada kan? Saya juga nggak mau. Itu zaman-zaman kemungkinan itu pemikirannya masih kurang dewasa ya, masih labil, masih ya anak-anak remaja lah, udah seperti itulah. Mungkin kurangnya arti dari orang tua atau mungkin perhatiannya kurang gimana, jadi tuh seolah-olah tuh orang jadi apa, nggak jadi apa tuh namanya, jadi bahan gitu loh, bahan pembulian gitu loh. Biar aku menang biar aku tuh kuat gitu loh. Kalau memberikan bahwa dia tuh kuat, ada tuh enggak gitu. Berarti mungkin mindsetnya si orang yang suka membuli, berarti kalau saya membuli berarti saya berani, saya kuat begitu Mas. Ya, Itu hal yang melenceng ya Mas Tegar ya Mas. Coba Masnya Mas Irfan berapa? Irfan 2 silakan. Ya pendapat saya sih sama ya, kayak dikucilkan sama teman-teman kadang sampai dikeluarin sama sekolah kan, apa kalau dia melakukan kasus pembulian, kasus tersebut dilaporkan ke sekolah, dampaknya ya mungkin dampaknya akan dikeluarkan dari sekolah. Berarti si orang yang suka membuli, jika keterusan mungkin bullying kan nggak hanya ucapan mungkin ya Mas, mungkin bullying fisik dan lain-lain. Bisa dikeluarkan di daerah bisa. Kan ada good point di sekolah, kita sekolah ada good point kan. Melakukan apa, poin 5, melakukan apa, poin 10, begitu Mas ya. Sekarang sudah 100 berarti siap-siap out begitu ya. Berarti dapat kita simpulkan dari pembahasan kita, berarti si pelaku ada si pembuli akan berakibat sulit dipercaya oleh temannya sendiri, terus sulit membangun keakraban. Dia suka membuli,
siapa yang mau akrab sama si pembuli? Gak ada kan ya mas ya. Terus sulit mendapatkan bantuan jika memang susah. Padahal kita kan nggak tahu nih. Hari ini kita boleh kita bilang nggak butuh sama si A. Besok jangan-jangan kita butuh sama si A kan begitu ya. Makanya jangan menyepelekan orang. Pembuli kan juga menyepelekan orang, betul nggak kira-kira? Ya. Kenapa begitu? Pembuli menyepelekan orang. Yo. Gini kadang tuh ada maunya gitu loh, kayak dimanfaatin gitu, kayak membutuhin sesuatu yang apa yang dia inginkan, dia apa tuh namanya, seolah-olah tuh manut gitu dari manut gitu loh. Kayak gitu. Kayak contoh ya, aku membuli si ini temanku sendiri gitu kan, Paham, Mas paham. Terus aku membuli dia terus gitu loh, dia kan dibuat kalah-kalahan gitu loh, kalah-kalahan. Aku minta ini minta itu, kalau seumpama dia nggak mau aku ajar gitu loh, kayak gitu. Contoh aku minta 2.000 harus dikasih gitu, malah gitu lah, ibaratnya seperti itu malah. Terus juga kalau seumpama ada apa tuh namanya kayak PR atau gimana, harus dikerjain gitu, seperti itu, biar manut lah seperti itu. oke, berarti menurut pendapatnya Mas yang sendiri berarti orang membuli itu ada maunya, mungkin supaya kalau dia nggak bawa uang saku biar bisa meminta gitu. Ya, Misalkan dia ada PR suruh ngerjain temennya gitu, kerjain dong PR itu kayak gitu ya. Itu parah sekali itu. kalau nggak dikerjain diancam. Awas kalau nggak mau ngerjain nanti istirahat hajar gitu kan. Ya, diajar terus tiap hari. Tapi gimana? Nggak ada rasa kasihan sama sekali. Lalu perasaan saudara gimana kalau melihat dari itu di depan mata saudara? Kalau menurut saya pribadi ya kasihan sih iya, merasa terpojokkan sih iya, merasa kayak terbebani sih iya, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, setelah kita tadi kan sudah membahas dampak bullying nih. Orang membuli dan juga orang dibully juga punya karakter. Itu karakteristik pelaku dan juga korban. Ya, Coba saudara boleh mengutarakan seluas-luasnya mungkin, boleh mengutarakan sebanyak-banyak mungkin. Karakteristik pelaku bullying itu seperti apa menurut saudara? gini, karakter itu kadang tuh gini, kayak drama malahan ya, kayak ada antagonis, ada protagonis gitu ya. Kalau antagonis itu yang selalu marah, gini-gini segala macem. Kalau protagonis tuh baik, tapi baik-baik pada ujung-ujungnya pasti kayak ada hal-hal yang ingin mau dimanfaatin gitu loh, kayak gitu. Berarti ini ya Mas ya, baik tapi ada maunya. Nah, itu ada maunya. Baik ada maunya ya. Bagus dong berarti. Tuh, terus juga. Kalau saudara gimana? Karakteristik pelaku bullying. Karakternya contohnya kayak gimana ya? Pak? Orang yang suka membuli, ciri-cirinya bagaimana? Mungkin nakal sih, kayak nakal, malas-malasan orangnya, Terus nakal, suka merendahkan orang lain. yang ngerjain orang lain. Masnya hijau putih. Karakteristik ya. Ya. Karakternya dari pembuli itu apa? Kurang perhatian dari orang tua. Ya sama. Oke. Kurang perhatian dari orang tua jadi suka membuli. Karena orang tua kan terkadang sibuk ya Mas ya, pagi kerja, subuh pada misalnya pagi kerja, nggak pagi sih, pagi-pagi banget tuh subuh kan, kerja pulangnya sore, pagi kerja pulangnya sore, malamnya tidur. Kalau menurut Masnya gimana Masnya tengah aja nih yang baju putih, baju hitam? Menurut saya sendiri karakteristik bullying
nakal itu terus seperti ini jadi jagoan di wilayah tersebut. Ciri-cirinya orang yang suka membuli adalah akhirnya ingin menjadi jagoan begitu ceritanya, Ingin menguasai. ingin menguasai segalanya seperti raja aja ya mas berarti ya. Kalau masnya yang pojokan Saya mendeskripsikannya soalnya banyak pembuli yang saya temui itu banyak malah ya mungkin kan kita kan sekolah sudah sejak kecil ya mas. ya. Sejak kecil kan sudah banyak orang yang kita temui dan juga banyak orang baik dan banyak juga orang yang buruk. Kebetulan di kehidupan yang saya jalani ini itu Ya, pembeli yang saya temui itu macam-macam. Ada yang orangnya kelihatannya baik tapi faktanya dia enggak baik, dia pembuli gitu. Jadi saya nggak bisa deskripsikan, mungkin rata-rata itu pembuli yang saya temui anak yang finansialnya lumayan tinggi, tapi mereka membuli orang yang lemah karena mereka dari orang tua mereka sibuk untuk bekerja gitu. oh, berarti yang Mas Irfan maksud berarti begini ya Mas ya, orang yang suka membuli itu biasanya orang yang kaya raya, ya banyak harta dan lain-lain toh. Iya. Membuli orang yang ekonominya pas-pasan begitu ya maksudnya. Iya, pas-pasan ke bawah. Menengah ke bawah malah, Iya. yang dibully maksudnya. Berarti dari jawaban kita semua dapat kita simpulkan bahwasannya karakteristik pembuli atau pelaku bullying, karakteristiknya yaitu ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk mencederai, ancaman agresi dan juga teror tadi. Kalau tidak mengerjakan, awas begitu tadi kan. Ya. Selain karakteristik pelaku bullying, sekarang karakteristik korban bullying. Coba silahkan mengutarakan saudara karakteristik korban bullying, mulai dari masnya bullying. Orangnya bagaimana sih yang dibully itu biasanya? Gimana ya? Kalau menurut saya sih ini yang tak saya lihat ya. Ya, Mas, lihat ya. Yang Boleh. pernah saya juga pernah sekolah dulu kan. Saya pernah melihat korbannya tuh kasihan banget gitu loh. Kasihan banget tuh gini loh. Masa udah dibully terus tuh tahu nggak sih? Ini kayak hal sepele gitu. menghapus papan tulis. Papan tulis kan itu kan hitam ya kan, spidol itu kan. Ya, Terus ditaruh di mukanya yang ini korban itu. Terus juga apa tuh namanya dipukul kalau saya lihat itu kayak dipukul di perut gitu, dipukul di perut. Terus sepatu tuh dikasih kayak cicak yang sudah mati, busuk gitu loh. bangkai cicak Ditaruh taruh di sepatu. Terus juga sampah-sampah ditaruh di tas gitu. Terus juga apa tuh namanya tahu air itu ditaruh di baju gitu loh, basah gitu loh, ciprating gitu loh, disiram gini. ya. Terus juga di apa kayak dilemparin lumpur. Ini tuh Yang saya rasa kayak gitu, karena tak lihat seperti itu, dilemparin lumpur pas waktu naik motor itu ada kayak gitu. Terus juga apa ya, banyak kok. Kayak di kelas tuh kalau waktu belajar tuh mesti kayak nyubit gitu loh, nyubit gitu, disataki gitu. Cara tiba-tiba tuh langsung dipukul pakai tangan gitu loh, kayak gitu, main tangan gitu loh. Kayak aneh ya maksudnya. Iya betul sekali, nggak tahu kenapa tuh kesurupan atau apa sih orang, nggak tahu sih ya. Bagaimana gitu. Terus juga banyak banget sih. Terus juga apa tuh namanya, kayak udah punya makanan sendiri minta maksa gitu loh, maksa uang, maksa makanan lah, komplit lah pokoknya. Ya, dari
pernyataannya yang Mas Rian utarakan berarti kan begini, orang yang suka mengalah itu biasanya dibully, begitu Mas ya? Ya. Kalau masalah kesurupan apa tidaknya ya mohon maaf Mas, saya bukan dukun gitu, nggak bisa meruqyah gitu. Selanjutnya Mas Faka, karakteristik korban bullying, silahkan Mas. Mungkin karakteristik itu orangnya pendiam sih, pendiam. Terus ya mohon maaf ya kalau orangnya itu hitam atau pendek itu biasanya kan dihina fisiknya gitu ya, orang lebih kayak gitu. Orang yang mohon maaf mungkin orang apa tuh namanya dilihat itu kurang good looking gitu ya Mas? Ya Mas. Bisa salah satu contohnya. Looking. Ambil kekurangannya harusnya kan kita itu kayak apa sih? Kayak kasihan kalau gimana itu malah ya itu malah diajak atau gimana gitu. Nah ini pelajaran bagi Mas Faka yang perlu kita lakukan. Jika memang ada teman kita yang memiliki kekurangan, seharusnya kita bersyukur. Untung saja saya tidak seperti orang itu nih Mas ya. Karena kita akan melihat sesuatu harus bersyukur. Kata guru agama seperti itu Mas ya. Kita masih anak-anak Mas ya dulu ya. Kalau salingnya bagaimana Mas? Karakteristik pelaku korban bullying. Jadi sama sih masalah tentang kesehatan fisik juga biasanya dibully. Orang yang sakitan begitu ya gimana? Kalau mencabut cacat di sini. Orang yang disabilitas ya sering dibully, tepatnya begitu. Nah itu malah parah lagi. Harusnya kita bersyukur dan kita menolong kan. Teman kita kesusahan, kita tolong, jangan kita bully. Parah sekali itu malah. Coba Mas, siapa ini? Irfan satu, silakan. Rata-rata sama sih Mas. Sama bagaimana? Orangnya ya karakteristik korban bullying ya. Itu ya memang orang yang pendiam, mungkin berbeda dari yang lain kayak yang Mas Faka tadi bilang. Ya mungkin tidak berani melawan juga itu pertama sering ditemui juga itu karena mereka tidak berani melawan, jadi si pembuli itu makin menjadi-jadi. Orangnya tidak berani melawan karena suka damai, tetapi si pembuli malah Enggak, bukannya tidak suka bukannya suka damai, cuman dia Beranian. tidak punya keberanian untuk melawan gitu. sebenarnya di hati ya dia marah, ingin melawan tapi nggak berani gitu maksudnya. Iya. Nah, takut sama orang itu harusnya gitu ya Mas. Iya. Itu yang sangat kasihan sekali malah tuh, yang orang yang kayak gitu sebenarnya kita sayangi malah, kita deketi malah, bukan kita bully. Ya, Kita bully. jadi malah terdiskriminasi. Nah, diskriminasi atau malah toh yang seharusnya kita akan berteman tanpa membeda-bedakan. Semua teman, semua kawan, tak ada lawan, ada musuh ya Mas ya. Iya. Itu baik sekali pelajaran dari Mas Irfan. Apa su? Gitu ya. Musuh. Gitu. Silahkan Mas Irfan. Irfan dua. Pendapat saya sih kurang lebih sama ya, sama kayak teman-teman. Kita ciri-ciri pembuli dan korban bullying itu suka menyendiri gitu. Korban bullying adalah orang yang terkadang suka menyendiri, sehingga tamunya istilah kata begini Mas ya, kesempatan dalam kesempitan begitu ya Mas ya. Dari pendapatnya semuanya ini nggak ada yang salah, semua benar. Berarti karakteristik seorang korban bullying berarti anak yang baru mengenali lingkungan sekolah. Anak baru kadang udah dibully kelas 7, dibully sama kelas 8, sama kelas 9. Ada produk nih Mas yang mulai di seluruh itu sepatu talinya diikat di belakang gitu, terus kayak gini tuh. Anak yang baru masuk sekolah pastinya ya, anak yang pemalu tadi. Dan terkadang ini pendapat saya mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman. Nggak tahu, mungkin pendapat saya yang salah mungkin ya Mas ya. Orang yang dibully terkadang malah orang yang cerdas biasanya. Baliknya, orang yang membuli terkadang ingin si cerdas itu saya bully supaya nggak cerdas lagi. Itu kan sangat menyakitkan. Orang yang dibully nggak ada yang suka. Terus tadi orang yang ekonominya pas-pasan menengah ke bawah yang dibully. Kalau
seperti itu ya saya juga kasihan, tapi ya saya sebagai guru ya berupaya semaksimal mungkin. Saya menasihati anak itu, saya dekati dan lain-lain. Bahkan kalau orang kita tahu siswa kita miskin, kita sebagai guru harusnya malah memberikan apa tuh namanya BSM atau apa dulu mas ya, bantuan apa itu untuk anak tersebut, bukan malah kita sebagai guru malahan nggak tahu. Menurut saya mana yang dibully saya nggak tahu, ya mana itu sangat anomali dan menyedihkan gitu. Nah sekarang menuju macam-macam bullying. Nah menurut saudara apa sih, apa saja macam-macam bullying itu mas? Ini dulu nggak pas, kan mas? Bikin satu-satu ya. Terserah, berapapun boleh. 100 boleh kalau hafal. Yang paling saya nggak suka ya pembulian yang sampai kekerasan fisik Bullying fisik. itu ada. Kemudian berlanjut. Jadi kan masnya macam-macam bullying mas. Bullying fisik serta bullying verbal. Iya betul. Sampingnya mas apa namanya? Nah, Irfan 1 silahkan. Irfan 1 ya. Macam-macam. Iya. Mungkin memang dua itu yang saya tahu. Fisik sama verbal. Iya kan, itu kan masuknya ke psikis ya, mental. Verbal itu dari perkataan, ya bisa aja masuk ke fisik. Kalau kita membuli seorang kan pasti langsung kena hati loh, kena mental orang itu. Aduh, Ya memang fisik. aku dibully gitu ya. Kalau kan bisa terlihat di tubuh mata. Iya, bisa juga mata. Apa yang mereka lakukan kita tahu, misalkan menendang, memukul, menampar dan Kalau perkataan kan dia langsung ke Dalam. nggak kelihatan hati. kalau masnya mas baju apa ya? Bener mas pakainya mas. Baju Dari tadi dari tadi yang maaf saya baru tahu. Silakan mas. ya sama sih, sama. Bullying fisik dan juga verbal. Masnya apa yang ada ketahui seputar macam-macam bullying? Satu saja boleh nggak apa-apa. sama dia Verbal. Nah, saya mau tambahin Ya, mungkin bullying yang lewat HP itu ya, yang lewat online lah, Ya sosmed. ya sosmed. bullying melalui sosmed. Oh, cyberbullying. Ah, iya, Ya, benar. betul. Dari jawaban saudara semuanya sangat benar. Sangat benar. Yang pertama ada namanya bullying fisik. Yang mana bullying fisik adalah kita melakukan kekerasan langsung, baik menendang, memukul, dan lain-lain lah pokoknya lah. Kalau bullying verbal itu melalui ucapan, hinaan. Ya. Kalau bullying yang sifatnya psikologi itu bullying mental loh. Orang dibully bisa apa tadi? Frustasi, depresi dan juga cemas tadi ya. Kalau anak sekolah ya enggak berangkat sekolah selama 1 bulan, bayangkan enggak berangkat sekolah sama 1 bulan, PR-nya berapa itu kalau kita hitung perharinya? 5 mata pelajaran ini 30 lebih ya berarti mas ya. Ya yang terakhir adalah bullying melalui sosial media, cyberbullying. Sebenarnya kalau kita bicara cyberbullying masih nggak hanya di Facebook ya mas ya, di WA sudah sering loh orang buat story langsung dihina dan lain-lain, kan cyberbullying melalui media sosial, WhatsApp itu. Ya, tapi secara ganti. Ini secara gantinya. Berarti semacam gibah aja kerjanya. Ya. Bisa jadi mas, gibah juga bisa, bullying secara gibah juga bisa, tetapi terkadang langsung berkomentar tuh, hai orang yang begini itu, saya sering menjumpai. Saya juga hobi nonton YouTube saya ya mas. Setiap kali ada penampilan apa, saya lihat terus mas. Wah, 1000 netizen berkomentar. Saudara-saudara pasti kan ini calon guru nih, dan juga calon orang tua. Calon guru semuanya ini kan ketika jadi bapak kan jadi guru semua untuk anak-anaknya ya gitu ya. Jadi siapa yang ingin berkeluarga? Nah, semuanya ini Ininya sih. Yang ingin berkeluarga ini
semuanya ingin berkeluarga. Tapi nggak sekarang. Enggak sekarang, nah, besok nggak apa-apa. Besok pas bilang diundang ya, aku ngundang ya. Nunggu waktunya. Ya, semoga semuanya mendapatkan jodoh sesuai dengan kriteria yang masnya inginkan. Ya, saya juga ingin seperti itu, Mas. Ya, cara mengurangi bullying di sekolah itu kan banyak cara, Mas. Nggak hanya satu dua. Coba masnya utarakan bagaimana cara mengurangi tindakan bullying di lembaga sekolah. Mengurangi mungkin dikasih apa ya, kayak kalau di kampus ya bisa seminar, tapi kalau di sekolah dikasih apa? Kalau di sekolah tepatnya ya semacam itu, Mas. Ya, Sosialisasi ya. sosialisasi ke asosiasi. Kalau asosiasi itu perkumpulan. Tuh. Sebelahnya Mas Jazil, silakan, Mas. Mungkin bisa melapor ke petinggi yang berwenang di lembaga itu, bisa lapor ke kepala sekolah atau ke wajib. Berarti seandainya Mas Jazil punya anak, ayah dibully sama temannya, bisa melapor ke pihak yang berwenang seperti halnya kepala sekolah, BK dan lain-lain. Biar langsung dilanjuti oleh pihak berwenang. Bagus, Mas Rian. Sama sih, aku sama. Kenapa biar bisa kayak gitu, agar yang buat seperti itu tuh, yang jadi yang udah membuli tuh biar sehat. Tepatnya supaya tidak ada bullying lagi, bagi ya. Bagi stop. Stop bullying jadi. Mas Irfan juga silakan. Untuk mencegah kasus bullying itu ya enggak cuma satu aja, enggak cuma dari sekolah, enggak cuma dari individu aja, tapi semua dari kalangan masyarakat, keluarga, sampai kita yang ada di sekolah itu harus bekerja sama. Berarti Bisa mencegah kasus bullying. Oh, berarti begini, seluruh manajemen sekolah antusias untuk penjagaan bullying berarti ya, tidak hanya kepala sekolah. Tapi mohon maaf, Mas, terkadang guru tuh kan suka yang namanya bercanda loh. Tahu bercanda? Semua ya, saya mohon maaf, Mas. Nanti jika saudara menjadi guru, baik itu guru di rumah atau bapak ya kan, habis guru di sekolah kan Pak Guru. Kalau perempuan kan Bu Guru, kan laki-laki berarti kan Pak Guru loh berarti loh. Nanti kita berusaha maksimal mungkin lah, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang nggak enak pada murid kita, misalkan kayak body shaming dan lain-lain. Kan mungkin akan nggak semangat, ngapain nih pelajar bahasa Indonesia, misalkan gurunya aja membuli aku kan gitu. Masnya tadi Ya, dan mungkin bisa mengurangi ya bagi kami. mengurangi atau mencegah sama saja ya, biar nggak terjadi. Mengurangi mungkin jika kita melihat teman kita ya, jadi kita bisa melapor ke pihak atasan lagi, kayak pas jadi kan ke pihak berwenang di lingkup tersebut. Kita sebagai teman yang melihat kan ya, harusnya tidak dengan diam gitu. Kita bisa membantunya dengan melapor mungkin, dan dari si korban bully tersebut juga harus berani untuk melawan. Kalau melawan sih malah berujung pertengkaran, Mas. Buat keributan sih mudah, tapi yang sulit adalah pengatasannya. Ya mungkin Cara mengatasinya sulit, Mas. aku masih bullying untuk kesan ringan gitu. Itu kita harus berani melawan. Maksudnya melawan itu kayak dia mau menjadi kita, kan nggak mungkin baru kenal langsung pukul gitu, kan nggak cuma Ya mungkin, pasti mungkin dari kecil verbal dulu ya nanti itu. mungkin paling kecil gitu kan ya dengan ketat mungkin awalnya kan, itu bisa kita
hindari ilah balas atau apa. Menurut saya itu dulunya korban pengalaman sendiri. Itu dulu memang saya lawan sedikit demi sedikit, memang akhirnya sudah tidak dibeli lagi. Tapi alhamdulillah saya dulu itu masih ringan lah, enggak ya mungkin ada, saya lupa juga, udah lama soalnya ngapain juga diinget gitu kan. Ya sebenarnya mungkin gini, saya tahu niatnya Mas Irfan tidak ingin membuka lembaran lama, tapi demi kita masih dalam berpikir terpaksa membuka lembaran lama, begitu Mas ya? Iya, memang si korban itu memang harus berani lawan Mas. Kalau enggak itu memang dia akan digempur terus-terusan sama si orang kalah. Kalau saudara misalkan dibully tidak melakukan kayak upaya supaya terlihat berani, malah dibully lagi, begitu malah ya, punya Mas. Iya. Oke, berarti kita tarik kesimpulan ya, berarti cara mengurangi bullying di sekolah berarti yang pertama diadakan sosialisasi tentang dampak bullying, baik itu di kegiatan ekstra maupun intra MT. Yang kedua, memaksimalkan peran wali kelas atau konselor sekolah. Tentunya nggak hanya wali kelas dan guru BK. Kalau wali kelas dan guru BK kan kurang, kan ada kepala sekolah, guru mapel, sampai guru mapel Mas ya, wali kelas dan lain-lain akan lebih maksimal. Beda kalau wali kelas dan guru kelas ya kurang maksimal ya kan. Apalagi guru tuh sekarang banyak sekali kan, saya jumpai di sekolah itu sekitar 50 ada lebih malah. Yang ketiga, orang tua berperan mengontrol perilaku anaknya. Yang orang tua kan pasti memberi contoh ya, nggak mungkin orang tua ngebiarin anaknya, nggak mungkin. Terkadang orang tua itu ya sedikit salah dalam mendidik, ya anaknya ya akan seperti orang tuanya. Ayah saya seperti ini kok, ngapain saya nggak seperti ini kan begitu. Tipe pola asuh. Nah, apa sih yang dari ketahui tentang pola asuh orang tua? Lalu apa sih macam-macam pola asuh itu apa saja gitu? Dari Mas Rian, pola asuh orang tua. Pola asuh Pola asuh maksudnya begini, yang Anda ketahui tentang pola asuh kayak gitu ya Mas, cara atau pola orang tua mengasuh anak ya, apa saja ciri-cirinya. Salah satunya orang tua yang suka apa gitu. mendidik ya. Ya betul. Mungkin dengan cara mendidik anak itu agar pola pikir anak itu berubah dalam arti itu bisa tahu sih mana yang benar mana yang nggak benar gitu. Kayak gitu. Mendidik dengan cara memberikan pelajaran. Maksudnya dalam mendidik si itu anaknya disekolahin ke madrasah biar belajar akhlak. oh berarti dikonsultasikan dengan guru agama tepatnya, supaya lebih mengerti apa itu akhlak, lalu bagaimana perilakunya. Nah, tata krama istilah Jawa Mas. Mas baju hitam yang tengah ini udah ya. Sama sih pengasuhan kesanggupan dengan akhlak kita, kebanyakan kita mengajarkan tentang perilaku tepatnya. Baik, boleh. Nah, yang sampingnya Ya kalau saya mungkin dari orang tuanya saja. Kalau mungkin dari Mas Faiz dan Mas Bajul kan di sekolah kan kalau madrasah kan itu. Menurut saya itu bukanlah sebuah solusi, karena ya dimanapun itu tetap ada yang namanya pelaku bullying. Banyak beredar di internet kan juga kita melihat, apalagi yang sedang ramai akhir ini di sebuah pondok terdapat beberapa santri yang membuli satu santri hingga santri tersebut sekarang meninggal. Itu mungkin memang dari orang tuanya yang tidak mendidik anaknya dengan
benar, mohon maaf. Kalau ya saya bukan membela yang mana ya, Mas, ya. Iya. Mungkin kesibukan orang tuanya sehingga anaknya dipondokkan ini, sehingga mungkin benar memang mereka itu santri, benar santri, tapi terkadang kurang terdidik aja dalam tata krama sehingga membeli temannya adalah hal yang biasa. Ketika nggak hafal apa beli langsung, ya kan. Padahal kalau kita menghafalkan Al-Quran malah nggak boleh membuli ya. Mas Evan juga silakan. Ini kolase untuk mencegah Betul, kolase orang tua yang mana dapat mencegah terjadinya bullying. Betul sekali. Tepat. ya, kita harus sering mengasih perhatian kepada si anak dan ya itu tadi apa mengasih pelajaran atau masih tahu tentang pentingnya akhlak. Mengajarkan apa itu pentingnya akhlak sehingga anak dapat bertata krama dengan baik. Ya. Kalau tata krama itu berjalan dengan baik, bullying akan terkurangi, begitu Mas ya? Nah, bagus sekali. Silahkan Mas Rian. Tadi sudah. Oh sudah? Oh ya, tadi yang pertama itu ya? Iya. Tadi kan saya agak acak, ini sama ini, gak apa-apa. Nanti kan bergantian loh, gak mungkin saya bicara, 5 orang bicara seperti pasar. Hancur ya. Intinya tuh orang tua tuh apa tuh namanya sangat yang benar, yang benar. Ya, Depannya si anak. untuk kedepannya sang anak. Berarti kan dapat kita ketahui berarti ya Mas ya, kalau pola asuh adalah cara orang tua dalam mendidik anak. Terkadang orang tua kan, mohon maaf Mas, ada yang otoriter sekali, ada yang kebalikannya otoriter, yaitu permisif. Apapun yang kau lakukan, oke, Bapak boleh. Iya, terserah. Nah, itu juga dimanjain juga mudah membeli seorang nantinya. Karena yang saya jumpai banyak ya Mas, ini rahasia tempatnya Mas. Karena kan kita tadi sudah bilang ada asas kerahasiaan. Iya. Di tempat X juga saya temui Mas, orang tua yang kayak permisif, pokoknya lah anakku mau sekolah jurusan apa ya silahkan, enggak sekolah juga biarin gitu kan sangat kasihan anaknya ya kan. Nah orang tua suka membanding-bandingkan. Nah terkadang orang yang insecure terus dibeli temannya di rumah, terkadang juga dibanding-banding sama orang tuanya. Kamu ini loh nggak seperti adikmu aja juara satu sain, kamu saya aja nggak dapat juara, ini kan malah membuat anaknya down mental juga ya kan. Dibully orang tuanya. Ya juga orang tuanya malah ini gitu. Orang tua yang terlalu berambisi juga membuat dampak buruk. Jangan-jangan anaknya sekolah karena paksaan malah. Sekolah biar ayah nggak marah itu kan. Sekarang juga istilah sekarang kan banyak tuh yang buat story aku sekolah ayahku nggak marah itu kan. Karena sekarang juga guru-guru kan punya nomornya murid, guru saling save, murid membuat story kan kapan saja dibuka. Besok sekolah ayahku senang gitu kan. Ya, kalau orang tua yang tepat, orang tua yang demokratis, bebas tapi mampu mengarahkan sesuai dengan tata krama tadi yang jadi kita bahas. Itulah pola asuh orang tua yang perlu kita lakukan. Yakin semacam orang tua ini ya? Yakin semacam orang tua? Amin, malah amin. Ya, calon-calon orang tua yang sukses dalam mendidik anaknya. Kalau orang tua yang apa ini? Orang tua yang kecukupan dalam hal ekonomi. Nah, perlunya ternyata sangat banyak orang tua yang memahami perkembangan anaknya, supaya anak tersebut tidak mudah dibully, dan sebaliknya supaya tidak mudah membuli juga ya kan. Kan bullying kan pasti ada yang membuli, ada yang dibully. Hafal pengamatan berarti Mas ya. Orang tua yang memahami perkembangan anak secara maksimal. Contoh misalkan anak ini kan belum bisa dipelajari matematika terkadang nih. Ketika kita sekolah kan belum bisa matematika. Ya orang tua aja kan
ah kamu nak nggak bisa matematika dan lain-lain, ya jangan. Kita harus, nah oh ya ini caranya gini. 5 tambah 5 berapa? Nah yuk 5 berarti 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 5 tambah 5 berapa? Nah 10. 8 tadi, oh gimana kalau 8? Ya 8 tambah 2 10 sama hasilnya. Ya. Peran orang tua dalam pendidikan juga mencakup dalam segi sosial. Orang tua yang suka bersosial juga ya bertukar pikiran lah, juga anak juga akan meniru. Ya ini mohon maaf tadi yang sudah kita bahas kan pendapatan orang tua tadi, yang ada yang bilang ekonominya pas-pasan, tadi yang bilang oh siapa tadi yang bilang menengah ke bawah, ini ya apa lagi ya mohon maaf mas, memang kalau orang tua ekonomi menengah ke bawah alias mendekati sangat miskin mungkin ya mas ya, terkadang juga kasihan anaknya, anak udah dibully, uang saku pas-pasan, sekolah nggak semangat. Nah maka nanti kita ya berarti enggaknya kalian berarti ya, saya juga berarti jadilah orang tua yang mampu mendidik, jangan mampu membuli atau melakukan bullying. Baik, berarti pembahasan kita sudah selesai. Kesimpulannya adalah kita wajib mencegah bullying karena bullying itu sangat berbahaya, perlu kita cegah. Dan juga jadilah orang tua yang profesional, jadilah guru yang profesional. Nah, dari kegiatan kelompok ini bagaimana menurut saudara? Apakah saudara merasa senang atau bagaimana? Silahkan diutarakan sekarang ya. Pertanyaannya ya, setelah game kelompoknya sudah selesai, ini hampir selesai, lalu apa yang dapat Anda pahami seputar game kelompok hari ini? Banyak sih ya. Banyak Ya, dari mulai cara menghadapi, cara mendidik, cara mengantisipasi, cara berpola pikir yang benar. Kalau masnya? Ya udah banyak sih sebutin. Satu gak apa-apa mas. Ya kalau nambahi ya itu tadi pertanyaannya soal gimana lagi? Oh, apa yang saudara pahami tentang bimbingan kelompok hari ini? Intinya yang mencegah bullying lah. Pencegahan bullying karena sangat berbahaya. Ya benar, kan sangat berbahaya. Kalau nggak berbahaya ngapain kita cegah ya kan? Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah luka lebih baik daripada mengobati pengalaman. Tengah. Sampai masing-masing kita bisa tahu pelajaran yang kita ambil dari dengan kelompok hari ini tentang mencegah bullying dan bagaimana kita nanti supaya tidak menjadi korban bully itu gimana. Kita menghindari supaya tidak menjadi korban, tapi juga jangan menjadi pelaku begitu. Ya, betul, karena kan sudah tahu guru ngapain di kembang biakan tadi masnya ya mas ya, dia yang bilang. Kalau saya sendiri ya memang saya sangat kasihan dengan bullying itu. Dari sejak tahun berapa, tahun 90-an orang tua saya masih bujang ya kan, sampai di bawah saya tuh masih ada yang apa nggak bisa dicegah, bukan nggak bisa tapi belum dilaksanakan ya kan mas ya. Yang pakai baju kotak-kotak Mas Irfan 1. Mungkin memang sama seperti yang pendahulu katakan, kita dapat tahu tipe-tipe bullying, cara mencegah, dan itu mungkin ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oh, berarti ilmu dapat kita ambil adalah jangan pernah ada bullying lagi begitu ya. Iya, intinya. Wah, sangat antusias sekali masnya tadi malah. Yang Mas Irfan baju putih, Irfan 2 silakan. Kurang lebih sama kayak Mas Rian. Tambahan kita bisa mengetahui sudut pandang teman-teman kita yang
tentang pendapat mereka tentang bullying tersebut, sehingga kita bisa mencegah bullying tersebut. Kita dapat mencegah bullying karena kita tahu dampaknya lewat bersosialisasi di sekolah ya Mas ya. Iya. Kita bersosialisasi kepada anak-anak. Mungkin anak-anak itu mungkin bukan apa tuh namanya, gak bisa menjauhi bullying, bisa menghilangkan bullying bisa. Mungkin anak kan suka tadi saya ingin menang dan lain-lain itu, ya kan? Nah, dari sekian kegiatan ini coba bagaimana pesan dan kesan saudara? Silakan yang mau menyampaikan. Semua boleh apa? Silakan. Siapa dulu menyampaikan? Angkat tangan. Pesan dan kesan bimbing kelompok hari ini, silakan Mas. Ya, diskusinya seru lah, banyak pendapat dari orang lain yang bisa jadi pelajaran bagi kita semua, saling bertukar pemikiran, cara mencegah, cara mengatasi, ya gitu. Pokoknya seru lah diskusinya. Diskusi sangat seru karena kita dapat bertukar pikiran. Ya, seru juga kan sambil ngabuburit ya Mas. Tapi kan nanti ngabuburit sama saya juga nggak apa-apa kok. Nanti setelah ini ngabuburit boleh kok. Sherlock Maman. Senang saja, oh ya siap. Di ujung bulan nggak apa ya Mas ya? Siap. Harus siap loh. Kalau pesannya gimana pesannya? Saya ya semoga kita nggak jadi pelaku dan nggak jadi korban bullying. Janganlah jadi pelaku bullying, janganlah jadi korban bullying. Semoga nggak jadi korban bullying. Ya semoga enggak. Tadi kan sangat berbahaya kan tadi kan. Semoga aja enggak. Yang lain ada kesan atau cukup? Cukup. Nah, dari pesan dan kesan sudah Masnya utarakan. Terima kasih ya Mas Paka ya. Coba bagaimana penilaian saudara tentang band kelompok hari ini? Silahkan saudara menilai. Silahkan. Boleh siapapun. Pak, saya duluan Pak yang mau menilai. Oh silahkan, nggak apa. Atau nggak apa dari sini. Silahkan dinilai Mas. Yang nilainya kayak gimana? Silakan dievaluasi band kelompok hari ini bagaimana. Dan jika memang diperlukan ketemu lagi sama saya di band kelompok selanjutnya, boleh, kan bisa dengan tema yang berbeda. Mungkin tema berkah Ramadan, boleh, nggak apa-apa. Gimana Mas? Kalau nilai ya sama kayak pesan lah. Berarti evaluasi kita ke depannya jangan pernah ada bullying lagi. Oh iya. Kalau Mas ini udah sering loh yang sana pojok sana. Speech selesai. Speed selesai bullying gitu. Stop Iya. bullying gitu. Ya, jadi semoga saja setelah bullying kelompok kita selesai, kita diberkahi, semoga bullying dapat terkurangi demi sedikit sehingga bullying hilang. Terima kasih saudara-saudaraku semua telah berkenan dalam bimbingan kelompok. Puasa-puasa kan enaknya tidur, malah disempatkan untuk melakukan bimbingan. Saya merepotkan hari ini ya Mas ya? Enggak merepotkan. Apa enggak salah merepotkan? Oke. Sebelum bimbingan kelompok kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa akhir majelis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, silahkan boleh meninggalkan ruangan.
Thank